Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita yang lalu sampai pada pembahagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kebangkitan nanti. Di dalam kitab yang kita kaji diterangkan sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Coba dibuka kitabnya. Kita baca sama-sama. Sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Diulang kompak. Sulusu Kalau membaca makhraj demi makhraj, huruf demi huruf, harus lebih mantap. Bacaan kalian sudah benar, tapi ibarat tulisan masih kurang jelas. Ibarat orang bertinju, pukulannya bagus, mengenai sasaran, tapi pukulannya kurang berat. Understand? Fahimtum? Sulusui harus tegas. Coba baca. Sa. Su. Sulusu. Tegas. Yadkhulunal. Ayo. Yadkhulunal khu. Yadkhulunal jannata. Jannata. Bighairi hisab. Jadi harus lebih nendang istilah orang sekarang, ya. Sepertiga dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan anugerah yang amat besar, masuk ke dalam sorga tanpa dihisap. Tanpa dihisap. Tanpa melewati proses pengadilan. Tanpa ditanya ini dan ditanya itu. Langsung masuk kalian ke dalam sorga. Allahumma. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Disambut oleh malaikat yang selalu tersenyum. Malaikat yang selalu yaitu malaikat sang penjaga sorga, malaikat Ridwan.
ada malaikat yang tidak pernah tersenyum. Sang penjaga neraka, malaikat Malik, tidak pernah tersenyum. Mukanya masam terus. Karena itu, ketika manusia di dunia kadang-kadang bisa diterka. Kalau ada orang masam melulu. Kalau dalam bahasa Jawanya metotok ae. Urip metutut ae. Wajahnya wajah tidak bersahabat. Oh, calon neraka. Tapi kalau banyak senyum, tabassamuka fi wajhi akhika laka sodakoh. Senyummu kepada saudaramu, senyummu kepada sesamamu, senyum yang tulus, itu adalah sodakohmu. Ada orang yang murah senyum. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda Nabi datang, orang berebut. Kalau Nabi datang, orang berebut, ingin cium tangan beliau. Dan pada saat orang berjabat tangan dengan beliau, Rasulullah selalu melihat wajah orang tersebut. Orang berjabat tangan, dipandang wajahnya oleh Rasulullah sambil tersenyum. Karena itu jangan jabat tangan gak melihat orangnya, karena mungkin kamu gak suka. Ada ndak yang begitu? Lanang tahu itu? Ya. Terkadang laki-laki, terkadang juga perempuan. Misalnya kamu jadi ustadz, apalagi jadi kiai. Jangan mentang-mentang jadi ustadz, jadi kiai, jabat tangan kamu nggak ngelihat wajah orangnya. Pandang wajah orang yang berjabat tangan kepadamu. Lemparkan senyum kepadanya. Dan senyummu adalah sedekah. Malaikat Ridwan selalu tersenyum. Nah, sepertiga bighairi hisab. Yang kedua, sepertiganya lagi, ya'tuna bidzunubihim atau ya'tuna bidzunubim wa khataya izam. Dia dibangkitkan dengan membawa dosa yang begitu banyak, begitu besar. Ya. Terkadang laki-laki, terkadang juga perempuan. Misalnya kamu jadi ustadz, apalagi jadi kiai. Jangan mentang-mentang jadi ustadz, jadi kiai, jabat tangan kamu nggak ngelihat wajah orangnya. Pandang wajah orang yang berjabat tangan kepadamu. Lemparkan senyum kepadanya. Dan senyummu adalah sedekah. Malaikat Ridwan selalu tersenyum. Nah,
sepertiga bighairi hisab. Yang kedua, sepertiganya lagi, ya'tuna bidzunubihim atau ya'tuna bidzunubin wa khataya izam. Dia dibangkitkan dengan membawa dosa yang begitu banyak, begitu besar. Tapi orang ini masih beruntung mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Ada kalanya karena dia pernah melakukan perbuatan baik kepada orang lain, ada kalanya ketika dia berbuat dosa, dia kemudian istighfar. Di masa mudanya dia penuh dengan genangan dosa maksiat. Merangkak semakin tua dan semakin tua dia sadar, dia banyak beristighfar. Ada kan yang begitu? Mungkin kalian pernah mendengar ceritanya seorang, maaf pemirsa, seorang wanita mucikari. Apa itu mucikari itu? Bosnya perempuan-perempuan yang menjual dirinya. Paham kalian? Paham? Di usianya yang sudah semakin tua, dengan membawa dosa-dosa masa lalu yang begitu banyak, karena tidak sedikit wanita-wanita yang menjadi korbannya, yang dijual kepada laki-laki hidung belang. Pada suatu saat si wanita yang sudah semakin tua itu tersesat di tengah-tengah padang pasir. Sepanjang mata melihat, yang nampak hanya lautan pasir. Panasnya bukan main. Semakin lama semakin panas. Haus. Dia terus berjalan melawan kehausan yang membelenggu dirinya, yang menyiksa dirinya. Akhirnya, setelah tubuhnya semakin lemah, tiba-tiba dia menemukan sungai kecil. Sungai kecil. Dengan sisa-sisa kekuatan tubuhnya, si perempuan tua ini akan mengambil air di sungai kecil itu. Tiba-tiba dia terkejut karena di sampingnya ada seekor anjing kurus kering. Seekor anjing yang kurus kering. Menjulurkan lidahnya. Lidahnya dijulurkan, ditarik lagi, dijulurkan lagi. Menunjukkan bahwa si anjing itu dalam kehausan. Tiba-tiba
muncul di hati wanita mantan mucikari tadi rasa iba, rasa sayang. Kasihan nih si anjing kecil. Namamu siapa sih? Ya nggak pakai tanya begitulah. Sepatunya dilepas untuk mengambil air, lalu diberikan kepada si anjing yang dalam kehausan itu. Si anjing itu meminum dengan lahapnya sampai merasa puas. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh baginda Rasul, Allah melihat sikap wanita mantan mucikari itu dan Allah tersenyum. Bagaimana Allah tersenyum? Kamu tidak usah bertanya. Dan tidak usah membayangkan macam-macam. Yang tahu bagaimana Allah tersenyum, hanya Allah itu sendiri. Tetapi senyum Allah tentu tidak sama dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Yang ada di bumi, yang ada di langit tidak ada yang sama dengan Allah. Atau apa yang ada di bumi, yang di langit tidak bisa. Dan tidak ada yang sama dengan Allah. Allah tersenyum. Lalu Allah memaafkan dosa wanita tadi, diampuni. Ini hebatnya perbuatan baik menolong kepada sesama makhluk Allah. Sebaliknya, ada orang alim, ahli ibadah. Pemirsa yang berbahagia. Ada orang alim, ahli ibadah. Ahli ibadah. Suatu hari dia pergi. Katakanlah setelah 1-2 kilo keluar dari rumahnya, dia baru ingat, Mam, burung kita belum kita kasih makanan. Yang ingat istrinya, yang ingat, Pap, burung kita kan belum kita kasih makanan. Terus kalau kita tinggal bagaimana kalau sehari 2 hari bisa mati tuh burung. Jadi dia punya burung-burung. Ya. Lupa ditinggal pergi, belum dikasih makanan. Apa kata si orang alim tadi? Ya. Terkadang laki-laki, terkadang juga perempuan. Misalnya kamu jadi ustadz, apalagi jadi kiai. Jangan mentang-mentang jadi ustadz, jadi kiai, jabat tangan kamu nggak ngelihat wajah orangnya. Pandang wajah orang yang berjabat tangan kepadamu. Lemparkan senyum kepadanya. Dan senyummu adalah sedekah. Malaikat Ridwan selalu tersenyum. Nah, sepertiga bighairi hisab. Yang kedua, sepertiganya lagi, ya'tuna bidzunubihim atau ya'tuna bidzunubin wa khataya izam. Dia dibangkitkan dengan membawa dosa yang begitu banyak, begitu besar. Tapi orang ini masih beruntung.
mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Ada kalanya karena dia pernah melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Ada kalanya ketika dia berbuat dosa, dia kemudian istighfar. Di masa mudanya dia penuh dengan genangan dosa maksiat. Merangkak semakin tua dan semakin tua dia sadar, dia banyak beristighfar. Ada kan yang begitu? Mungkin kalian pernah mendengar ceritanya seorang, maaf pemirsa, seorang wanita mucikari. Apa itu mucikari itu? Bosnya perempuan-perempuan yang menjual dirinya. Paham kalian? Paham? Di usianya yang sudah semakin tua, dengan membawa dosa-dosa masa lalu yang begitu banyak, karena tidak sedikit wanita-wanita yang menjadi korbannya, yang dijual kepada laki-laki hidung belang. Pada suatu saat si wanita yang sudah semakin tua itu tersesat di tengah-tengah padang pasir. Sepanjang mata melihat, yang nampak hanya lautan pasir. Panasnya bukan main. Semakin lama semakin panas. Haus. Dia terus berjalan melawan kehausan yang membelenggu dirinya, yang menyiksa dirinya. Akhirnya, setelah tubuhnya semakin lemah, tiba-tiba dia menemukan sungai kecil. Sungai kecil. Dengan sisa-sisa kekuatan tubuhnya, si perempuan tua ini akan mengambil air di sungai kecil itu. Tiba-tiba dia terkejut karena di sampingnya ada seekor anjing kurus kering. Seekor anjing yang kurus kering. Menjulurkan lidahnya. Lidahnya dijulurkan, ditarik lagi, dijulurkan lagi. Menunjukkan bahwa si anjing itu dalam kehausan. Tiba-tiba muncul di hati wanita mantan mucikari tadi rasa iba, rasa sayang. Kasihan nih si anjing kecil. Namamu siapa sih? Ya nggak pakai tanya begitulah. Sepatunya dilepas untuk mengambil air, lalu diberikan kepada si anjing yang dalam kehausan itu. Si anjing itu meminum dengan lahapnya.
sampai merasa puas. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh baginda Rasul, Allah melihat sikap wanita mantan mucikari itu dan Allah tersenyum. Bagaimana Allah tersenyum? Kamu tidak usah bertanya. Dan tidak usah membayangkan macam-macam. Yang tahu bagaimana Allah tersenyum, hanya Allah itu sendiri. Tetapi senyum Allah tentu tidak sama dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Yang ada di bumi, yang ada di langit, tidak ada yang sama dengan Allah. Atau apa yang ada di bumi, yang di langit, tidak bisa. Dan tidak ada yang sama dengan Allah. Allah tersenyum. Lalu Allah memaafkan dosa wanita tadi. Diampuni. Ini hebatnya perbuatan baik menolong kepada sesama makhluk Allah. Sebaliknya, ada orang alim, ahli ibadah, pemirsa yang berbahagia. Ada orang alim, ahli ibadah. Suatu hari dia pergi. Katakanlah setelah 1-2 kilo keluar dari rumahnya, dia baru ingat, Mam, burung kita belum kita kasih makanan. Yang ingat istrinya, yang ingat, Pap, burung kita kan belum kita kasih makanan. Terus kalau kita tinggal bagaimana kalau sehari 2 hari bisa mati tuh burung. Jadi dia punya burung-burung. Ya. Lupa ditinggal pergi belum dikasih makanan. Apa kata si orang alim tadi? Dosa-dosanya luar biasa. Hampir-hampir dia tidak pernah berbuat kebaikan. Dosa melulu. Untungnya, nah ini untungnya. Kalimatut tauhid, iman kepada Allah dan kepada Rasulullah tetap ada di dalam hatinya, tidak copot. Paham? 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masih tetap bertengger di hatinya. Itu sebabnya para pemirsa yang berbahagia. Satu hal yang pernah dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Segarkan selalu, perbaharui selalu, jaga selalu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya orang tersebut mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah, karena ketika dia mati masih tetap beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Kesimpulannya, orang yang mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, langsung neraka selama-lamanya.
Yang kedua, orang yang banyak dosa-dosanya, tetapi ternyata ketika dia mati masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disiksa dulu kalau tidak mendapatkan pengampunan, disiksa dulu sampai hancur, sampai jadi arang. Tapi pada akhirnya mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah, masuk ke dalam sorga. Fayaqulul haqqu, maka berfirmanlah Allah. Al-haq di sini yang dimaksud Allah. Maka berfirmanlah Allah, fayaqulul haqqu wa izzati, demi kemuliaanku, wa jalali, dan demi ketinggianku, kebesaranku, la ja'altu, aku tidak akan menjadikan, aku tidak akan menyamakan, akhlasoli, yang ikhlas, mengikhlaskan dirinya kepadaku, bisyahadah, dengan bersaksi. Orang yang tulus ikhlas bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tidak akan aku samakan dengan orang yang kadzabali, mendustakan aku. Dia tidak beriman kepadaku, dia tidak beriman kepada Rasulullah utusanku, tidak sama dengan orang yang ikhlas beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Betul? Betul? Adkhiluhumul jannata bi rahmati, masukkan orang itu ke dalam sorga dengan rahmatku, dengan kasih sayangku, karena dia tulus dan ikhlas beriman kepadaku, beriman kepada nabi-nabiku. Masukkan dia ke dalam sorgaku. Aku tidak menyamakan orang-orang yang mengingkari kepadaku, yang tidak beriman kepadaku, tidak beriman kepada nabi-nabiku, tidak sama dengan orang yang beriman. Kesimpulannya, orang yang beriman tidak sama dengan orang kafir. Orang kafir tak pada bi orang mukmin. Ayo dibaca. Ya a'azza jawahiril uqud wa khulasata wa khu, khaknya ayo. Kho ya, kho. Wa khulasoka, ayo. Wa khulasata iksiri, iksiri, sirril wujud, sirril wujud. Ya a'azza jawahiril uqud wa khulasata iksiri sirril wujud. Wahai Rasul, yang dimaksud ya a'azza di sini wahai Rasul, yang bagaikan untaian mutiara, lebih indah daripada untaian mutiara. A'azza jawahiril uqud wa khulasata iksiri, sari, inti dari emas murni, rahasia kehidupan. Ini bahasa sastra.
Rasulullah itu disanjung-sanjung bagaikan emas murni. Nah, emas murni. Emas itu ada yang 24 karat. Ada yang 17 karat. Ada yang cuman sekarat. Para ulama mengatakan al-iman kadzahab, iman itu bagaikan emas. Ada yang 24 karat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh. Tidur di waktu subuh, tidur yang sangat nikmat. Tetapi ketika terdengar suara azan, kamu langsung bangun. Yang mandi, cepat mandi, segera ditutup dengan wudhu. Lalu kamu masuk ke musola seperti biasanya. Jelas 24 karat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah itu disanjung-sanjung bagaikan emas murni. Nah, emas murni. Emas itu ada yang 24 karat. Ada yang 17 karat. Ada yang cuman sekarat. Para ulama mengatakan al-iman kadzahab, iman itu bagaikan emas. Ada yang 24 karat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh. Tidur di waktu subuh, tidur yang sangat nikmat. Tetapi ketika terdengar suara azan, kamu langsung bangun. Yang mandi, cepat mandi, segera ditutup dengan wudhu. Lalu kamu masuk ke musola seperti biasanya. Jelas 24 karat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak putri tidak mau kalah. Terdengar suara azan, langsung dia bangun. Oh, cari tempat lain. Enggak ya, enggak ya. Tapi kan ada bangun lalu cari tempat lain. Kadang-kadang bersembunyi di bawah jemuran. Ada ndak? Ada. Laki-laki apa perempuan? Ya. Laki-laki ada, perempuan juga ada. Bangun mendengar azan, tapi tidak segera ambil air wudhu. Cari tempat lain, sembunyi di antara jemuran-jemuran yang ada. Itu 17 karat. Hayya 'alas shalah. Ada yang begini jengkel deh. Aku kan masih ngantuk nih, suara azan keras banget sih.
Yang azan katanya semakin ditutup ini telinganya. Setelah azan subuh, kemudian sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Sambil menunggu imamnya datang, ada yang puji-pujian. Musalimina musalimat, ayo podo. Orang tadi semakin marah, merasa tidurnya terganggu. Ini berarti tidak 24 karat, tidak 17 karat, tapi Nah, bagaimana supaya iman meningkat? Yang pertama, bacalah Al-Quran. Siapa yang ingin berdialog, berbicara, mendengar suara Allah, memahami keinginan Allah, bacalah Al-Quran. Yang kedua, banyak berzikir. Zikir sunnah dilaksanakan, lebih-lebih zikir wajib. Yang dimaksud zikir wajib adalah salat berdasarkan firman Allah, aqimis sholata li zikri, dan dirikanlah salat untuk berzikir kepada Allah. Lebih-lebih kalau salat yang disaksikan oleh, kita baca aqimis sholata. Nah, sholat subuh, sholat yang disaksikan oleh malaikat. Hasil penelitian para ahli, para dokter, udara yang terbaik adalah udara subuh. Udara di waktu subuh, udara yang terbaik dan mengandung obat yang sangat mujarab. Satu, bisa menjadi obat dari orang yang punya penyakit sesak nafas. Bangun subuh, saudara. Berjalan menuju ke masjid atau musola. Di situ Anda menghirup udara yang mengandung pengobatan yang luar biasa. Udara yang paling bersih. Betul? Menjadi obat kesedihan. Sedih, resah, malam tidak bisa tidur. Bangun subuh, berangkat ke masjid. Menghirup udara subuh ini menjadi obat. Obat lahir, obat batin. Nah, dan Rasulullah mengingatkan jangan tidur di waktu naumus subhah yamna'ur rizqa. Baca naumus subhah. Naumus subhah yamna'ur rizqa. Tidur di waktu subuh mencegah datangnya rezeki. Kecuali misalnya para pemirsa ada yang tugas malam hari, ada saudara atau ada teman yang sakit di rumah sakit, lalu panjenengan bapak ibu lalu menungguin yang sakit itu semalam suntuk, okelah. Tetapi laksanakan sholat subuh baru istirahat kembali. Atau kerja malam kan ada. Ya, masuk pabrik, masuk perusahaan malam hari. Paginya capek banget. Sholat subuh dulu. Setelah itu boleh istirahat kembali. Tetapi jangan tidur waktu subuh tanpa alasan. Hanya karena malas. Ada enggak yang malas? Nah,
Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita, kekuatan lahir dan kekuatan batin, agar dapat belajar dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Di kemudian hari Allah mentakdirkan kalian semuanya menjadi orang-orang yang beruntung, yang berbahagia, yang selamat dunia dan akhirat. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang berbahagia dan anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta subhana rabbika rabbil izzati wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.